Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita lama nih nggak berjumpa karena masih efek pandemi dan sistem pembelajaran kita masih online. Karena efek pandemi yang tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Nah, jadi kita sendiri ingin membuat podcast dari mereview game Rise of Nation. Nah, sebelum kita menjelaskan apa sih itu gamenya, terlebih dahulu saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Java Sofyan Rusmana dengan NPM 192030100 dan teman aku. Halo, aku Zailan Nurtilana Putri. Kalau misalkan susah bisa panggil JJ aja. NPM aku 1920300096. Dan selanjutnya teman aku. Aku Audrey Jessica, NPM-nya 1920300386. Terus teman aku satu lagi. Halo, aku Putri Awalina dengan NPM 1920300397. Jadi aku mau nanya dari kalian. Sebelumnya kamu udah pernah dengar belum sih game Rise of Nation itu seperti apa? Kalau aku sih, kalau denger tuh baru denger ya. Gara-gara dikasih tugas itu aku baru denger dan baru mainin juga gitu. Kalau yang lain gimana? Jujur aku juga kalau nggak dikasih tugas ini aku nggak bakal tahu sih ada game ini. Jadi aku taunya karena dikasih tugas aja gitu. Kalau yang lain? Sama, aku juga baru tahu gak ada tugas ini aja disuruh main game. Jadi karena tugas dari mata kuliah analisis politik luar negeri aja ya kalian main game ini? Iya, benar. Bisa Ya, dibilang betul. gitu sih. Jadi aku sedikit kejelasin ya, apa itu game Rise of Nation. Game Rise of Nation sendiri itu adalah game yang real-time strategi. Pada prinsipnya, game ini mengumpulkan sumber daya, pengupdatean zaman, melakukan ekspansi ke bangsa atau negara lain. Nah, awalan player disuruh milih nih bangsa mana yang kita ambil. Nah, dari game ini terdapat ada 18 bangsa, yaitu ada antara lain seperti Cina, Inggris, Jepang, Jerman, Korea, dan Amerika. Dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, dari setiap bangsa itu memiliki kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Seperti Amerika yang memiliki kekuatan inovasi, bangsa Rusia memiliki kekuatan tanah air, Prancis memiliki kekuatan kepemimpinan. Seperti itu. Nah, aku mau nanya deh ke Zailan. Kamu tuh milih negara apa dan kenapa alasan kamu memilih negara itu? Kalau aku tuh milih Belanda, karena kalau misalkan di game itu, setahu aku bukan bonus ya, apa ya, kayak ada kelebihannya tersendiri kan masing-masing negara itu, dan kebetulan Belanda tuh kelebihannya tuh ada di bidang perdagangan gitu. Ya, setahu aku gitu. Tapi untuk negaranya sendiri menarik sih, dan aku tuh tertarik gitu karena setahu aku Belanda ini masuk ke dalam 10 negara terbaik dalam pembangunan manusia gitu. Jadi aku milih Belanda. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sendiri, aku itu milihnya Jepang. Kenapa aku milih Jepang itu? Salah satunya itu karena negara Jepang itu negara dengan militer terkuat di dunia kelima. Jadi kenapa aku milih Jepang itu, ya itu alasannya. Kalau yang lain, gimana? Kalau aku milih Inggris karena Inggris itu termasuk negara yang menempati peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia. Kalau Javas? Oh iya, kalau dari aku sendiri, kenapa aku memilih Amerika Serikat? Kenapa? Karena sesuai dengan game ataupun realitanya, Amerika itu mempunyai kekuatan inovasi dan Amerika itu sebagai negara yang paling maju di dunia. Jadi kayak pasti semua negara itu kiblat arah mata dunia itu ke arah Amerika Serikat karena yang paling maju dari sektor perindustrian dan lain-lain. Seperti itu. Nah, aku mau nanya deh ke kalian. Kan kamu memilih negara masing-masing yang berbeda-beda. Nah, aku mau nanya deh ke Zailan dulu. Gimana sih sistem pemerintahannya yang ada di Belanda? Apakah despotisme atau republik?
Kalau aku sih pilih despotisme ya, karena aku tuh berusaha nyesuaiin sama realitanya kalau di Belanda tuh kayak gimana gitu. Karena setahu aku sistem pemerintahan di Belanda itu demokrasi parlementer yang dipimpin sama seorang raja gitu. Jadi aku berusaha nyesuaiin sama realitanya gitu. Gitu. Kalau Audrey gimana? Aku nggak jauh beda sih jawabannya sama Zealand, karena Jepang juga dia menganut sistem despotisme di realitanya gitu. Jadi aku di game ini juga milih sistem pemerintahan despotisme. Kalau Putri Awalita gimana? Aku juga sama kayak Audrey sama Zailan, pilih despotisme soalnya di Inggris kan sama hampir sama kayak mereka, cuman dipimpin sama seorang ratu. Jadi aku milih despotisme gitu. Jadi kalian bertiga emang nggak beda jauh ya sistem pemerintahannya seperti apa? Nah, kalau dari aku sendiri, aku yang paling beda. Kenapa? Karena kan aku Amerika Serikat. Dari sistem pemerintahan sendiri itu republik. Nah, kenapa republik? Karena kalau negara yang sistem pemerintahan republik itu, rakyat mempunyai peran dalam sebuah aspirasinya. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang secara demokratis melalui pemilihan umum. Jadi gitu. Nah, aku mau nanya lagi deh. Gimana sih sistem politik di negara kamu pilih? Aku mau nanya ke Zailan, gimana itu sistem pemerintahannya? Kalau aku buat sistem politiknya aku pilih monarki ya, karena monarki itu selaras sama despotisme, yaitu si sistem politiknya tuh otoritas tertingginya tuh dipegang sama satu kuasa gitu, raja gitu. Makanya aku lebih memilih monarki karena ya selaras sama despotisme yang sebelumnya gitu. Berarti turun-temurun itu pasti ya? Sepertinya kayak gitu. Kalau Audrey gimana? Lagi-lagi jawaban aku nggak jauh beda sih dari Zailan. Aku juga milih monarki karena ya itu Jepang juga sama kayak Belanda gitu. Jadi jawaban aku nggak jauh beda sih sebenarnya sama JJ gitu, sama Zailan. Gitu sih aku. Kalau dari Putri gimana? Sama juga kayak Audrey sama Zailan lagi, aku pilih sistem politiknya tuh monarki. Sesuai kenyataannya di Inggris kan dipimpin sama seorang ratu, jadi kekuasaan didominasi juga sama ratu, sama kerajaan kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, kayaknya aku yang paling beda nih. Kenapa? Karena di sistem politik di negara Amerika itu sistemnya demokrasi. Kenapa? Karena sesuai dengan realitanya yang aku pilih, yaitu Amerika Serikat. Karena dari artinya sendiri itu demos kratos, yang artinya dari rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat memiliki peran yang penting sehingga berlandaskan kepentingan rakyat. Jadi rakyat secara nggak langsung itu turut andil dalam kemajuan pemerintahan Amerika Serikat. Tuh. Terus aku mau nanya deh, dari sistem perekonomian di negaranya, itu seperti apa dari negara Belanda? Kan kamu tadi ngambil negara Belanda ya, itu sistem perekonomian seperti apa? Kalau menurut aku ya yang paling yang cocok gitu, yang bukan cocok ya, yang paling yang tepat gitu, yang efektif itu kalau misalkan menganut sistem perekonomian kapitalisme gitu, kalau menurut aku ya, karena pemerintah itu tidak ikut campur dalam urusan ini gitu. Kebanyakan pihak swasta yang lebih banyak berkontribusi gitu dalam sistem perekonomian ini gitu. Dan setahu aku karena negara Belanda sendiri itu punya sistem perekonomian yang terbuka dan sangat bergantung sama perdagangan internasional gitu, maka mungkin sama aja gitu, selaras sama sistem perekonomian yang aku rasa tepat gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau dari Audrey gimana? Menurut kamu? Kalau aku di game ini, aku juga milih kapitalisme, tapi aku pernah baca di salah satu sumber. Jadi teori kapitalis ini adalah
dengan sumber daya yang minim, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Jadi kayak aku terapin itu di game ini gitu teorinya. Jadi aku pilihnya kapitalisme sih untuk sistem perekonomian. Jadi kamu bisa mengimplementasikan di dalam sebuah game ini ya? Iya, betul, kayak gitu. Kalau dari Putri gimana? Sama lagi kayak Audrey sama Zailan juga. Aku ngambilnya kapitalisme, soalnya kan Inggris juga nempatin peringkat keempat perekonomian paling tinggi kan di dunia. Jadi aku pilih kapitalisme. Nah, kebetulan dari kita berempat ini, sistem perekonomian di negara kita sama, yaitu kapitalisme. Kenapa? Karena di badan atau perusahaan swasta membiarkan mengendalikan sesuai yang ia mau gitu. Nah, terus aku punya pertanyaan terakhir deh. Nah, dari kamu simpulin dari game ini, menurut kalian kamu lebih mementingkan apa sih, dari aspek ekonominya dulu atau aspek militernya yang lebih diutamakan? Kalau aku dari sendiri, menurut aku ya, aku lebih ke aspek militernya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau menurut aku, kalau aspek militernya itu kuat, otomatis aspek ekonominya itu terus berputar seiring berjalannya waktu. Kalau itu menurut aku. Gimana Pak menurut Jiran? Kalau menurut aku ya, strategi yang aku pilih gitu, lebih meningkatkan sistem perekonomiannya dulu, karena aku ngerasa kalau misalkan sistem perekonomian kita kuat, meningkat gitu, kita bisa dengan mudah meningkatkan juga aspek militer kita gitu, nggak kesusahan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi aku lebih milih sistem perekonomiannya dulu yang ditingkatin, baru aspek militernya aku tingkatin gitu. Kalau Audrey gimana? Kalau aku ya di game ini, aku benar-benar ngeliat gamenya nih, bukan dari secara realitanya gitu. Kalau dari game ini, kenapa aku milihnya aspek militernya dulu nih? Karena kan di game ini sewaktu-waktu negara kita yang kita mainin, yang kita pegang itu bisa diserang gitu. Nah, menurut aku tuh negara ini butuh kekuatan militer yang kuat gitu. Jadi sebisa mungkin kita mempertahankan kekuatan militernya dulu, baru ekonominya gitu. Kalau Awe gimana tuh, Putri Awalina? Kalau aku sama kayak Zailan ya, lebih ke aspek perekonomian. Soalnya kan kalau negara kita diserang, pastinya kan nanti si warganya tuh bakalan ada yang kesusahan gitu kan. Jadi aku lebih mertahanin dulu ekonomi, tapi nggak lupa juga buat tetap merhatiin si aspek militernya juga kayak gitu. Jadi dari kita semua mempunyai kesimpulan dan pendapatnya masing-masing dari sebuah game ini. Nah, aku sedikit nambahin ya dari kelebihan dari sebuah game ini. Menurut aku nih, dari kelebihan sendiri, kita bisa memilih dari zaman puluhan-puluhan abad sampai zaman masa modern. Karena kan kita membangun sebuah tatanan, sebuah negara gitu kan. Terus yang kedua, menurut aku kelebihan dan keunikannya, tiap masing-masing negara itu memiliki kelebihan masing-masing. Terus menurut aku setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, menurut aku kekurangannya ini karena game-nya kan terbilang sudah cukup lama ya. Kalau nggak salah itu gamenya tahun 2003. Nah, menurut aku terlalu susah kalau dimainin sama temen, apalagi yang jauh, karena sifatnya masih LAN gitu. Jadi mau nggak mau masih satu kota harus mainnya. Jadi gitu yang aku simpulkan. Iya betul, apalagi saat ini kita kan lagi pandemi ya, jadi pasti nggak dalam satu kota nih gitu, ya kan? Tapi yang pasti nggak membuat semangat kita patah kan, karena efek masih pandemi gini. Enggak dong, kita harus semangat gak sih gitu kan? Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai review game Rise of Nation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.